siang. Siang ini kan dari jam 6 sampai ke jam 12. Seperempatnya sekitar jam 9-10. Ini waktu sholat duha yang paling bagus. Perhatikan baik-baik, dicatat. Keutamaan sholat duha ada 5. Yang pertama, hadis Nabi SAW. Ya bena Adam irka'li min awalin nahari. Wahai anak Adam, rukuklah engkau ketika awal siang. Arba'ah rokaatin ikfikah akhirahu. 4 rokaat berarti 2 salam. Kata Allah, solatlah Allah. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Irka' fi awalin nahar. Rukuklah engkau berarti solatkan. 4 rokaat, arba'ah rokaatin. Maka apa kata Allah? Ikfika akhirahu. Allah akan mencukupkan kepadamu akhirahu, kepada akhir daripada solat itu. Artinya apa? Setelah solat kita akan cari rezeki. Setelah sholat kita akan bekerja. Setelah sholat kita akan memasak nasi di rumah. Setelah sholat kita mengantar anak sekolah. Maka kalau kita sholat 4 rakaat, sholat duha, Allah akan cukupkan kehidupan kita. Allah cukupkan rezeki kita. Allah cukupkan apa yang kita miliki di rumah. Cukup itu bukan hanya sekedar mampu membeli ini membeli itu, tapi tidak. Uang yang kita dapatkan berkah. Dapat suami pun suami berkah, karena dia itu selalu mendoakan kita, mendoakan anak, rajin mengaji. Jadi cukup ini bukan hanya sekedar dicukupkan berasnya. Punya anak banyak, semua anaknya berkah dan dicukupkan Allah dengan ilmunya. Kalau punya anak banyak, yang pertama sakau, yang kedua kena narkoba, yang ketiga LGBT, yang keempat bencong, yang kelima transgender, macam-macam Pak Ustaz. Operasi plastik. Operasi kelamin. Jadi kita ini dicukupkan oleh Allah. Sholat 4 rakaat berarti 2 salam sholat duha, Allah cukupkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, man hafidhu ala syuf'atid duha, siapa yang menjaga sholat duha, ghufira lahu dunubuhu wa in kanat mithlu zabadil bakhri. Man hafadhu ala syuf'atid duha, ghufira lahu dunubuhu wa in kanat mithlu zabadil bahri. Siapa yang menjaga sholat duha, Allah ampuni dosanya meskipun sekecil atau berseraknya seperti busa air laut. Meskipun sebanyak busa air laut. Apa busa juga Bu ya? Oh buih. Pak Ustaz. Iya, buih di lautan. Kan ada puisinya Pak Ustaz. Siapa yang menjaga sholat duha, ini di sini disebutkan 2 rakaat saja, bukan 4 rakaat. Maka dia sama juga dia memiliki dosa yang diampuni oleh Allah meskipun sebanyak buih di lautan. Oh, luar biasa. Maka lakukan sholat duha. Yang kita tahu mungkin sholat duha minta rezeki. Nah, tapi ternyata enggak, ada Jadi terserah ibu, mau 2 rakaat menghapus dosa, tambah 4 rakaat dicukupkan. Masya Allah, tabarakallah. Ini makanya ibu, ngajinya ini kan luar biasa, sudah tahu semua, tambah semangat. Yang ketiga, man sholat duha sintai asyara rakaatan. Sintai ini bahasa Arab Bu. 12, bukan sintai yang di Tanjung Ucang itu. Man sholat duha sintai asyara rakaatan, banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah. Masya Allah. Siapa yang sholat duha sampai 12 rakaat, Allah bangunkan satu rumah di surga min dhahabin, dari emas. Fil jannah, di surga. Oh, Masya Allah. Ngapain Pak Ustadz di sana, kan sudah surga? Enggak juga, berbeda-beda. Kita masuk surga berbeda-beda. Ada yang di kapling, itu pun belum bayar WTO juga. Misalkan kalau di Batam kan belum bayar WTO. Man sholat duha sintai asyara rakaatan, banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah. Siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah bangunkan satu rumah min dhahabin, dari emas, fil jannah, di surga. Sanggup 12 rakaat? Sekurang-kurangnya pernah sekali melaksanakan. 12 rakaat berarti 2 berapa kali itu? 6 kali kan? 6 kali. Mudah 6 kali itu bisa. Kalau pakai kulhu saja itu kan gak sampai lah sebelumnya. Kalau kulhu Allahu ahad, Allahu akbar misalkan. Atau pakai Yasin wa ilaihi turja'un. Pelit kali. Minta rumah di emas, pelit kali baca suratnya kan. Nah, ini tak betul. Jadi setengah-setengah. Allah kan tahu sama hati ibu kan. Ini serius apa enggak katanya. Akhirnya dibuatinlah rumah dari emas, tapi rumah-rumahan kecil. Jadi untuk gantungan mobil aja, rumah emas tapi gantungan mobil.
Oke. Pak Ustadz nih aneh-aneh aja. Baik, itu yang keberapa, Bu? 3. Yang keempat, menjadi cadangan di hari kiamat. Artinya menjadi cadangan itu maksudnya nafilah, menjadi pahala tambahan di surga nanti. Seumpama kita itu banyak dosa, sudah dihisap semua oleh malaikat, oleh Allah. Ternyata yang bisa menyelamatkan kita ke surga, ternyata ibu istiqomah sholat duha. Jadi sholat duha adalah sholat an-nafilah, sholat cadangan, sholat tambahan ketika nanti di akhirat. Artinya apa? Yang keempat ini berarti sholat duha menjadi wasilah menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, itu yang keempat. Lalu yang kelima, kullu sulama sodakotun. Setiap persendian itu adalah sedekah. Badan kita yang terkena matahari semuanya menjadi sedekah dan dikeluarkan sedekahnya. Nah, termasuk sholat duha adalah sedekah kita. Jadi sedekah ini bukan hanya sekedar kita membagi kepada fakir miskin, it'amut to'am, memberikan makan, memberi uang, tapi ternyata sedekah itu juga melaksanakan duha. Jadi sholat duha ini menjadi amal sedekah bagi kita. Karena kita menggerakkan badan kita. Kata Nabi Muhammad, kullu sulama sedekatun, setiap persendian yang kita miliki semuanya adalah bernilai sedekah. Lututmu, matamu, dahimu, tanganmu, kakimu yang terkena matahari itu semuanya bernilai sedekah. Maka keluarkanlah sedekah untuk niatin karena kamu semua otot dan badan yang kamu miliki, saraf, darah itu adalah sedekah pemberian dari Allah. Maka kau keluarkan sedekah untuk itu. Termasuk melaksanakan sholat duha adalah sedekah bagi kita. Jadi ibu sekarang tahu sedekah itu bukan cuma ngasih orang duit dan makanan, tapi melaksanakan sholat duha adalah sedekah. Ada berapa keutamaan sholat duha? 5. Berarti dari 5 ini kita sudah bisa memanfaatkan waktu terbaik kita jam 9.